Yo, what's up, mama ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue di channelnya Iknomoto ya. Channel ikan lohan dan ikan hias terkece terbadai di dunia guys. Oke, hari ini kita akan bahas sesuatu yang menarik lagi ya guys ya. Tentunya akan sangat bermanfaat buat kalian ya. Karena di channel ini kita akan bahas tentang masalah ikan hias, ikan lohan, dan ikan-ikan yang lain. Tentunya informasinya bukan kaleng-kaleng guys ya. Sebelum masuk ke pembahasan, saya mau ucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini terus tumbuh dengan cepat dan sudah memberikan komentar atau share ke teman-teman ya. Dan buat kalian juga yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like ya. Bisa juga share ke teman-teman. Karena di tahun ini kita akan mengejar di 10.000 subscriber ya guys ya. Mudah-mudahan aja kacumponan ya, mudah-mudahan aja terjadi nih. Oke, mimpi kita semua ini biar kita dapat memberikan rekomendasi dan informasi-informasi yang bermanfaat buat kalian ya. Oke, let's go aja, gak usah banyak cincong lagi, kita langsung let's go masuk ke pembahasannya. Oke, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, gue mau nanya dulu sebentar ya kepada kalian. Apakah kalian punya ikan yang mogok makan? Atau kalian punya ikan yang sering jamuran atau sering sakit? Apa kalian terlihat ya ikan kalian itu terlihat lunglai dan kesepian karena jomblo? What's up? Kenapa ada jomblo di sini guys? Oke, jika iya, Mamang kasih tahu ya. Mungkin suhu air dan lingkungannya kurang bersahabat alias ada kesalahan dalam memelihara ikan lohan kalian ya. Oke, jadi di sini kita ngebahas tentang suhu air dan lingkungan untuk ikan lohan ya. Bukan hanya akuarium saja yang harus disetting, bukan hanya filter saja yang harus dibagusin ya, isinya segala macamnya kalau dibagus-bagusin lampu dan lainnya, tapi jangan lupakan suhu air di tempatmu ya kawan. Oke, suhu air juga harus mendukung. Nah, karena suhu air di sini ini sangat mempengaruhi juga kelangsungan hidup ikan lohan kalian. Makanya kalian wajib punya alat untuk mengecek suhu air itu yang ditempel di dalam airnya ya, bukan di luar ya. Ditempel di dalam air ya, di dalam akuarium. Dan ini harganya murah juga. Kalau gak salah itu di 15.000 sampai 25.000-an. Ini sangat berguna banget soalnya buat kalian ya. Jadi jangan sampai ikan kalian itu kedinginan ya bro-broku, apalagi gak ada selimut kan untuk ikan. Oke. Suhu air yang ideal untuk ikan lohan ini adalah 28 sampai 30 Celcius. Oke. Di sini pakainya Celcius ya, bukan Fahrenheit ataupun apapun sebagai Celcius. Biar gampang dan mudah dicerna. Oke, dengan suhu air tersebut ikan akan merasa fit dan pasokan oksigen lebih optimal lagi. Terus bisa terhindar dari berbagai penyakit. Nah, untuk kalian yang lagi breed itu beda lagi settingannya ya bosku ya. Settingannya itu 29 sampai 31 Celcius suhunya ya. Biasanya saya setting di suhu airnya itu di sana ya. Sebegitu suhu airnya ya. Kalau ikan sedang sakit saya suka setting itu 32 ya, di settingan 32 karena airnya itu bisa lebih hangat ya. Terus kalau kalian kalau sudah ganti air apalagi airnya dingin ya, caranya begini guys ya, saya kasih masukan nih. Jadi ikan itu masukkan dulu ke ember dengan air yang dulu ya, dan jangan lupa kasih aerator ya. Aeratornya disimpan bukan di akuarium tapi di ember atau di apapun itu, pokoknya dipindahkan dulu ikannya ya pakai air yang dulu. Terus akuariumnya itu kuras total dan masukkan air yang baru. Tentunya di akuarium yang mau dicuci itu ikannya itu udah dipindahin ya. Nah, sebelum ikan dimasukkan ke dalam air baru, alangkah bagusnya kalian itu pasang heater dulu ya di air yang baru untuk menstabilkan suhu agar airnya itu hangat ya, agar ikannya itu gak shock dan kaget dengan suhu air yang baru. Apalagi suhu air yang baru itu biasanya itu dingin ya, di angka 26 atau 27-an. Paling berbahaya itu di angka 24, apalagi dingin. Atau kalian yang lagi di pegunungan rumahnya itu hati-hati banget ya. Dan jika kalian mau beli heater, pastikan dulu watan heaternya yang sesuai dengan akuarium kalian. Jangan sampai heater 25 watt itu dipasang di tank ukuran besar gas. Itu tentunya akan mubazir ya, karena heater yang 25 watt itu gak akan kuat untuk memanaskan atau menghangatkan air ya. Air yang terlalu banyak atau overdosis, akhirnya kalian beli itu heater itu ya jadi mubazir, akhirnya gak kepakai. Yaitu langsung aja let's go jual aja heaternya guys ya. Nah, untuk lingkungan ikan lohan harus bagus juga. Dalam bagus ini bukan berarti harus mewah ya, tetapi harus nyaman ikannya. Misalnya akuariumnya itu harus berjuta-juta, raknya harus berjuta, enggak guys ya. Yang penting nyaman aja ya. Nah, kalau bisa ikan lohan itu jangan disimpan di luar rumah. Karena cuaca malam, hari, dan subuh itu biasanya lingkungan akan terasa dingin ya, dingin banget, dan itu mempengaruhi ikan kalian. Kalian juga kalau misalnya yang susah sholat subuh,
itu pasti diselimutin lagi ya kan, karena dingin malas banget untuk ke toilet untuk berwudu. Oke, let's go mamang, kita teruskan lagi. Nah terus ikan lohan itu tidak terlalu suka dengan keramaian yang begitu ambiar ya. Jadi yang ambiar itu yang ramai-ramai banget kayak di pasar itu, ikan lohan itu kurang suka. Ya biasanya ikan itu akan stres, apalagi ikan kalian memiliki mental yang lemah ya, alias penakut ya, bukan mental preman. Nah kalau mentalnya baja sih gak apa-apa, disimpan di tempat ramai juga itu santuy ya, karena ikan lohan akan siap bukbek kapanpun. Oke. Nah jangan lupa juga penerangan juga ya, kasih penerangan yang cukup, jangan dibiasakan gelap-gelapan karena kata nenek itu berbahaya. Oke. Nah soalnya nanti kalau dibiasakan gelap ya, ketika ada orang atau ketika lampunya dinyalain itu, ikan itu akan stres dan akan panik disco. Oke, dan ini satu lagi, nah jauhkan tank kalian dari speaker aktif ya, karena saya punya pengalaman buruk yaitu ikannya loncat ketika saya dengerin musik. Mungkin ikannya itu pengen joget atau pogo ya, apalagi kalian style musik underground. Oke, nah kalau kalian gak punya heater, bisa pakai lampu aja, lumayan buat nambahin suhu akuarium kamu ya. Oh iya nih guys nih, oh ya jangan lupa juga pemeliharaan air juga harus bagus. Kalau air pump atau air sumur itu kalian lagi jelek ya, jangan paksakan ikan memakai air itu ya. Itu berbahaya banget, bisa menyebabkan kematian. Apalagi kalau sekarang ini udah mau masukin musim hujan ya. Nah kalau musim hujan ini agak sedikit hati-hati, biasanya air itu akan kotor ya. Nah kalau kalian yang bertanya kenapa sih bang bikin konten seperti ini ya, nih saya kasih tahu alasannya ya. Jika suhu air itu terlalu dingin, akan ada beberapa resiko yang bakal kalian hadapi, yaitu yang pertama itu adalah ikan stres. Yang kedua, ikan loncat karena gak betah. Yang ketiga, pertumbuhan ikan gak akan benar alias kecil melulu, gak membesar. Saya pernah begini soalnya guys ya. Di samping itu ya, di samping penanganan lingkungan juga ya, lingkungan yang nyaman itu gen juga mempengaruhi ya. Terus poin yang keempat, ikan itu susah makan ya, alias mogok makan. Ini paling males banget kalau punya ikan lohan yang mogok makan ya. Ikan selalu mojok ya, ini yang kelima. Dan yang keenam adalah ikan yang gampang terkena penyakit, terutama ikan jamur. Mental ikan lohan juga jadi jelek. Nah terus balik lagi ke lingkungan ya, biasanya ikan lohan itu ya, dia pakai rak itu di 80 cm ya dari tehel. Jangan sampai si akuarium itu disimpan di tehel, minimal itu di 20 cm lah ya tinggi raknya ya. Oke, kita balik lagi ke alasan kenapa sih bikin konten ini ya. Saya bikin konten ini hanya untuk memberikan informasi yang bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa dukung channel ini ya. Mudah-mudahan tahun ini channel ini bisa tembus di 10.000 subscriber. Karena akan ada info menarik di video selanjutnya. Tentunya akan memberikan pencerahan bagi kalian yang memiliki hobi memelihara ikan lohan atau ikan hias. Nah mohon maaf banget nih untuk saat ini ya, saya itu belum bisa soan atau belum bisa main ke teman-teman farm karena situasi yang mencekam dikarenakan pandemi ya. Di tempatku sekarang udah masuk zona merah, jadi agak susah untuk keluar rumah itu ya. Akhirnya bikin konten-konten yang bermanfaat tapi bisa memberikan pencerahan buat kalian. Nah kira-kira kedepannya kita bikin konten apa lagi nih yang menarik ya, soalnya biar ada fresh juga, biar ada variasi juga. Sebenarnya saya udah nyiapin, kita akan bahas tentang beberapa ikan unik yang ada di Indonesia, ikan tawar maupun ikan asin ya, bukan ikan asin, ikan laut lah ya, ikan laut. Kita akan bahas tentang itu ya. Saat ini gue lagi istilahnya nyiapin dulu kontennya. Nah nanti kalau kontennya udah siap, pokoknya akan tampil. Terus dukung aja channel ini guys ya. Oke mamang, terima kasih banget, dicukupkan dulu sekian. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. See you next video guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye mamang ganteng. Semoga kalian disehatkan selalu, keluarga sehatkan lalu, dan rezekinya terus melimpah. Udah ngikutin video ini, udah ngikutin channel gue. Pokoknya terima kasih banget buat kalian ya yang udah selalu support ya. Jangan lupa kalau kalian suka main game, dicek aja di channelnya Iqno Motor Gaming ya. Kita akan bermain game bareng dan seru-seruan di sana guys. Oke, makasih banget. See you next video guys.